Iya, saya nggak tahu saya harus mulai dari mana, tapi mungkin begini, kalau kita ingat tahun 80-an, saya masih ingat persis pada waktu kuliah, ada yang namanya The Club of Rome. Itu isinya adalah sekumpulan ekonom dan juga para perencana pembangunan. Mereka meramalkan bahwa dunia akan menghadapi krisis pangan yang hebat gitu. Dan memang pada waktu itu eh, apa namanya, kalau kalau Anda masih setua saya gitu, ada kelaparan hebat di Ethiopia dan di beberapa belahan negara-negara Afrika, dan terus kemudian eh, ada konser Live Aid ya yang di Roma. Saya kira juga mengantisipasi itu. Semua orang ketakutan bahwa dengan perkembangan penduduk yang demikian besar ini, kita akan kekurangan pangan, tidak akan cukup pangan untuk apa namanya uh, memberi makan seluruh dunia. Nah, tetapi ternyata kemudian pandangan itu agak salah. Ya, dunia tidak kekurangan makanan, dunia bahkan kelebihan makanan. Yang menjadi masalah adalah ada satu tempat di mana makanan itu berlimpah ruah, ada satu tempat di mana makanan itu tidak ada. Jadi masalahnya selalu adalah pertama distribusi dan kedua storage, penyimpanan. Mengapa nasi dan gandum menjadi populer? Karena dia bisa disimpan lama. Mengapa umbi-umbian menjadi tidak viable sebagai makanan? Karena dia tidak bisa disimpan. Kacang-kacangan bisa disimpan lebih lama. Apa namanya, grains dan kacang-kacangan, legumes itu punya jangka waktu yang apa namanya, punya bisa disimpan dalam jangka waktu yang lama sehingga bisa ditransport ke mana saja ke belahan dunia. Nah, tahun-tahun 90-an kemudian keadaan menjadi berbalik, terutama dengan intensifikasi. Sebenarnya sudah mulai dari sejak habis Perang Dunia Kedua ya, intensifikasi pertanian, kemudian dengan teknologi memberikan benih unggul, kemudian penemuan-penemuan baru, termasuk diantaranya yang Mas Tejo selalu komplain, itu genetically modified organism. Ya, semua saling silang, kemudian mutasi genetik, semuanya menciptakan pangan yang sangat-sangat berlimpah. Amerika sendiri memproduksi hampir apa namanya kentang yang bisa mencukupi untuk makan seluruh dunia. Dan Amerika sendiri mengekspor 10% dari beras di dunia, dan itu hanya diproduksi di dua negara bagian, North Carolina dan Mississippi. Ya, sedemikian tingginya hasil panen mereka dan demikian intensifnya pertanian mereka. Dan kalau Anda pernah pergi ke Amerika, saya hidup di sana 20 tahun, jadi kalau kita pergi ke supermarket itu ada puluhan jenis beras. Ya, mulai dari yang paling enak, beras Jepang yang paling pulen, yang lebih pulen daripada Jepang, beras basmati yang lebih enak daripada basmati dari India, atau bahkan jasmine rice dari Thailand, yang kemudian oleh pemerintah Thailand digugat sebagai hak property rights tradisional Thailand. Itu adalah jasmine rice, tapi Amerika bisa memproduksi yang lebih baik dari mereka karena memang ada teknologi dan memang tanah luar biasa suburnya. Juga kalau Anda pergi ke daerah-daerah Amerika Tengah, daerah-daerah apa namanya Nebraska, terus kemudian ada daerah kentang luar biasa, dan juga daerah beet. Kalau Anda pernah menonton di YouTube itu bagaimana pertanian beet itu bermil-mil ya, berpuluh-puluh mil itu hanya beet, dan terus kemudian tanaman beet menggunung ini untuk memproduksi gula. Juga Amerika juga memproduksi gula dalam jumlah yang sangat-sangat besar, dan kalau seandainya tidak ada perdagangan dunia, Amerika merajai, dan itu baru dari satu tempat ya. Kalau kita bandingkan sebenarnya produksi pangan itu luar biasa banyaknya, dan tidak hanya masalahnya dia tidak
tidak terdistribusi dengan baik. Nah, masalah itu yang kemudian yang kedua adalah ketika dunia itu menjadi semakin ada terjadi globalisasi. Mulai dari sejak tahun 80-an orang juga sudah mulai berbicara ini dan kemudian menjadi perdebatan apakah globalisasi ini baik atau jelek gitu. Dan dengan globalisasi kemudian pertukaran barang dan jasa menjadi jauh lebih murah, lebih mudah, dan kemudian juga orang menjadi semakin mencari apa yang karena pasar ya. Pasar itu seperti demokrasi. Jadi mana yang melayani mayoritas gitu ya. Atau kalau tidak ada mayoritas dibikin mayoritasnya gitu ya. Jadi orang saya masih ingat mungkin Mas Adil Marata pernah ingat yang selalu dikatakan oleh Profesor S1 kami itu adalah kapitalisme tidak pernah memenuhi kebutuhan kita sebagai manusia, tapi kapitalisme selalu menciptakan kebutuhan baru. Begitu ada kita puas pada kebutuhan ini, ada kebutuhan baru lagi, ada yang baru lagi, ada yang baru lagi. Nah, termasuk juga selera. Kalau selera tidak bisa dipenuhi, umpamanya orang yang cuma biasa makan nasi kucing begitu, terus kemudian tidak akan pernah puas di sana gitu ya. Mereka akan mencari sesuatu yang baru dan inilah yang menciptakan kesempatan untuk membentuk selera. Gitu ya. Jadi bagaimana dan juga efisiensi ya, kecepatan gitu ya, kecepatan dan bagaimana ini makanan bisa disajikan secara cepat, begitu kita kepingin itu langsung ada gitu, dan juga rasanya memenuhi rasa kita, dan ini sebenarnya pasar gitu, mekanisme pasar. Nah, karena ada globalisasi, ada mekanisme ini, dan juga ada kebutuhan kita secara psikologis dan biologis untuk makan, jadi orang perusahaan-perusahaan itu sudah mulai melihat gitu ya. Kita melihat bahwa banyak gerai-gerai makanan yang sekarang menjadi ikon global gitu ya. Seperti McDonald contohnya. Bisa kita temukan dimanapun juga gitu ya. Jadi satu selera. Saya ketemu teman bule yang beberapa lama di Indonesia gitu, sesudah 2 minggu di Indonesia merasa bosan. Padahal pertama dia excited makan makanan baru. Nggak usah orang bule lah, anak saya gitu. Ketika saya ajak berlibur ke Indonesia, 2 minggu pertama excited makan makanan lokal, terus kemudian setelah 2 minggu nanya gitu, ada nggak McDonald ya? Karena itu selera yang universal yang dan juga bisa availability-nya ada di mana-mana itu. Kita bisa bahkan di Indonesia di tempat-tempat di second city di Indonesia kita bisa menjumpai gerai dan dengan rasa yang relatif standar gitu. Walaupun saya komplain karena saya 20 tahun terbiasa dengan McDonald yang seperti itu. Terus kemudian ya, di Indonesia agak disesuaikan dengan selera lokal. Tapi pada intinya tetap sama. Nah, terus juga kemudian jenis-jenis makanan yang ditransport itu seperti kentang dan lain sebagainya. Kentang yang dipack dan dibekukan di Nebraska bisa digoreng di Jakarta itu dengan rasa yang relatif sama gitu, dan juga bisa digoreng di Skandinavia, jenis kentang yang sama dengan rasa yang sama berjalan kemana-mana gitu ya. Di tingkat lokal kita juga punya seperti begitu. Contoh kasus seperti Indomie atau mie instan gitu ya. Makanan yang tidak dikenal pada tahun 70-an tapi terus kemudian menjadi kalau kita lihat sekarang hampir tidak ada orang Indonesia yang tidak tergantung pada Indomie. Saya makan 3-4 kali seminggu itu karena apa? Karena saya orang Indonesia, karena perkenalan masa kecil saya orang Indonesia, dan pembentukan selera ini menurut saya sangat-sangat jenius ilmuwan-ilmuwan yang bekerja di
apa namanya industri mie instan itu menciptakan selera dan juga menciptakan kepraktisan. Bentuk mie ini sekali lagi seperti yang saya katakan di depan, transportable, sangat mudah ditransport dari satu tempat ke tempat yang lain, instan, cepat sekali untuk membuat, dan Anda hanya perlu air panas, kemudian mie itu otomatis tersedia. Terus kemudian dari segi rasa enak, karena itu rasa yang Anda akrab dari sejak kecil, gitu ya. Jadi dibentuk. Gitu. Jadi kalau saya melihat apa namanya bagaimana usaha untuk penyeragaman ini terjadi, itu ini adalah usaha yang tidak bisa diingkari dan sulit sekali untuk ditangkal. Karena apa? Karena kebutuhan untuk memberi makan sebanyak mungkin orang. Bayangkan dunia ada 7 miliar manusia ya kalau tidak salah sekarang, dan itu semua harus diberi makan. Tidak mungkin untuk memberi mereka makan dengan metode-metode lama gitu, dengan umpamanya memberi orang semua makan dengan beras bulan rojo lele gitu ya. Itu jelas tidak mungkin, karena terus kemudian itulah sebabnya apa namanya hal-hal yang tradisional itu menjadi eksotik, ya. Hal-hal yang eksotik itu terus kemudian menjadi mahal. Ya, jadi sangat-sangat bisa dipahami kalau apa yang organik, apa yang ini itu adalah sesuatu yang harganya tinggi. Gitu. Ya kita lihat sekarang kelas menengah Indonesia rame-rame menanam gitu di rumahnya dengan gitu. Saya kalau dihitung per ekonomis itu kan sama sekali tidak ekonomis itu ya. Jauh lebih mudah bagi mereka untuk pergi ke pasar dan beli itu daripada harus beli beli ember, kasih air, beli bibit lele, beli ini dan lain sebagainya. Saya ada teman yang di Jogja mengerjakan itu semua. Saya tanya, kamu habis berapa? 800.000. 800.000 kalau kamu belikan pecel lele itu dapat berapa minggu atau berapa bulan? Gak usah nunggu panen sampai 4-5 bulan itu untuk ini. Dan juga kemudian kangkung nunggu 6 minggu untuk bisa panen kangkung. Itulah apa namanya sesuatu yang proses ekonomi besar-besaran, proses globalisasi dan kemudian proses market. Nah sekarang bagaimana caranya untuk apa namanya? Oh, satu hal lagi, proses seperti ini tidak terjadi pada tingkat global saja, juga terjadi pada tingkat nasional kita, seperti yang saya katakan pada ada tadi tentang mie instan, gitu ya. Dan ini sangat-sangat kuat kaitannya dengan politik, gitu. Saya ketika menulis untuk Prisma, saya tiba-tiba ingat satu cerita bagaimana saya tentang apa yang terjadi di Thailand pada tahun 1938. Ya. Ada seorang jenderal namanya Plaek Pi Bun Songkram. Ini jenderal melakukan kudeta tahun 38. Itu membuat dan kemudian ketika dia berkuasa dia membatasi kekuasaan kerajaan menjadi tidak terlalu absolut. Jadi monarki ini tidak boleh berurusan langsung dengan politik sehari-hari. Politik sehari-hari dikerjakan oleh junta yang dipimpin oleh Pi Bun Songkram. Nah, Pi Bun ini seorang nasionalis, seorang pembaharu, tapi juga sekaligus paling dibenci oleh masyarakat Thailand, gitu, karena sangat tidak populer. Tapi dia adalah orang yang pertama kali memperkenalkan pakaian, apa yang namanya khas Thai itu kayak apa. Demikian nasionalisnya dia sampai dia memperkenalkan apa yang ketika itu dia berpikir bahwa produksi beras Thailand yang memang melimpah gitu, tetapi akan lebih baik kalau itu diekspor, karena pada waktu itu tahun 38 punya kebutuhan beras itu di dunia itu tinggi sekali. Nah, ketika itu dia mencari cara bagaimana caranya supaya orang makan nasi lebih sedikit gitu ya. Itu aja sebetulnya ya.
uh, lahirlah kemudian yang dia klaim itu lahir dari dapurnya dia sendiri, itu yang namanya pad thai gitu ya. Jadi mie jadi beras diolah menjadi mie, terus kemudian ditambah dengan banyak toge, kemudian ada kucai dan ini dan sedikit tahu dan itu dengan segera ini dibuat rasa asam, pedas, asin, pokoknya itu rasa dasar Thai itu perpaduan antara apa namanya manis, asam, asin dengan agak berimbang, dengan banyak juga kecap ikan. Nah, ketika dia buat itu, pikiran dia adalah bagaimana membuat makanan ini segera populer. Dia introduksi ke pasar, dan kemudian sambutannya menjadi sangat meriah, dan pad thai sekarang menjadi satu signature makanan dari Thailand, dan di hampir setiap orang di Thailand itu kalau mau mencari makanan secepat saji ya mereka akan makan pad thai. Inilah makanan cepat saji pertama di Thailand, diciptakan oleh seorang diktator yang namanya Pribut Songkhram. Nah, kira-kira 30 tahun kemudian hal yang sama juga terjadi di Indonesia. Ada kudeta militer, pemimpin militernya seorang jenderal dari desa Kemusuk di Jogja sana. Terus kemudian apa yang dia pikirkan ketika itu adalah bagaimana memberi makan rakyat kita ini, rakyat Indonesia ini. Jalan yang ditempuh agak berbeda gitu. Dia tidak pernah nasionalis benar-benaran gitu ya. Dia merasa bahwa tidak bangsa ini tidak terlalu mampu untuk mencukupi kebutuhan pangan sendiri. Yang dia lakukan adalah mengimpor gandum. Dan itu gandum sebenarnya adalah cara dia untuk menarik sekutu-sekutu di kalangan militer dia. Jadi jenderal militer ketika itu pertama kali pegang Bulog, dan Bulog kemudian memberikan kontrak pertama kepada Lim Chul-yong, orang kawan dekat si jenderal kita ini. Terus kemudian dari situ muncul kronisme dan kalau Anda baca bukunya Richard dan Nancy Borsuk tentang Lim Chul-yong, Anda akan tahu bagaimana kasarnya permainan untuk menguasai mie instan dan bagaimana industri mie instan ini sangat berkaitan dengan kolusi impor terigu dari lingkaran kroni terdekat jenderal ini. Jadi, yep. Bisa dengar ya. Untuk yang terigu ini kan ada kaitannya dengan PLB berapa yang Amerika punya policy itu toh, kan ada hubungannya itu bahwa terigu itu pertama grant atau hibah dan kemudian baru komersialisasi. Itu mungkin itu bagian dari pertama, itu bagian dari bantuan USAID. Saya sendiri, nenek saya sendiri dapat itu tahun 70-an, tapi itu tidak bulgur. Dalam ya, bulgur dan juga terigu. Karena bulgur itu kan juga sebenarnya buckwheat kan? Ya, buckwheat, wheat yang belum diproses itu. Jadi saya masih ingat dulu nenek saya menanak bulgur itu setengah mati, itu nggak bisa pulen kayak nasi. Padahal katanya harus dicampur susu dan lain sebagainya, tapi susu pada waktu itu ada susu karena ada susu bubuk ketika itu. Dan cap-capnya makanan kuda itu. Iya, betul. Dan ketika itu yang saya kira itu perkenalan selera ya, perkenalan selera, tapi gagal. Itu berhasil ketika quote-unquote entrepreneur Indonesia itu mulai memproses itu terigu. Ketika itu baru impor terigu untuk kue tentu saja ya, ada kebutuhan kecil-kecil itu mulai tahun 67 itu impor, dan terus kemudian tahun 70-an kalau tidak salah ilmuwan IPB itu yang ikut di mesin itu
mencoba untuk membuat mie instan di Indonesia, bekerja sama dengan Nissin dan berhasil. Nah, yang dia lakukan yang saya kira sangat penting untuk dicatat adalah dia bikin bumbu khusus untuk Indonesia. Dan yang membuat bumbu khusus untuk Indonesia itu adalah ada cabai keringnya, ya. Nah, itu yang membedakan dengan produk-produk Nissin. Karena di sini jauh lebih pedas. Nah, kemudian setelah berkembang kemudian, saya kira yang paling khas dari mie instan Indonesia, yang bahkan kemudian ditiru oleh Nissin adalah mereka mencampurkan minyak. Nah, itu kan Indomie itu kan kekhasannya itu ada pada minyaknya yang memang enak gitu ya, dan ini ya ada fatnya, ada lemaknya. Nah, dua kalau membandingkan Indonesia dengan Thailand itu ada dua bilah yang memang sangat berbeda gitu ya. Dan saya sendiri tidak tahu, saya sebenarnya ingin mengarahkan tulisan saya itu kepada kenapa kita tidak pernah memikirkan produk seperti sagu gitu ya. Yang karena saya waktu itu terinspirasi ketika saya di Riau, itu di Bengkalis itu ada sagu, mie sagu yang sangat enak gitu ya. Dan ternyata tidak banyak orang tahu bahwa sagu, singkong dan lain sebagainya itu juga bisa jadi mie dengan tekstur kekenyalan yang hampir mirip yang mirip dengan Indomie, dan itu saya kira proses kimia yang tidak terlalu sulit dan juga merubahnya menjadi tidak terlalu sulit. Dan Indonesia itu punya jutaan hektar hutan sagu yang dikonversi menjadi hutan tanaman industri sekarang, dan atau hutan sawit. Dan ini sebenarnya sumber karbohidrat yang tidak pernah kita lihat dan kita sia-siakan. Ya saya tidak mengerti, tapi yang jelas ini adalah politik pangan kita yang ketika orang belum berbicara oligarki, sebenarnya ini ada di tangan segelintir elit dan sangat erat kaitannya dengan politik. Itu mungkin membuka pergi kemana-mana, tapi ya. Iya, baik. Sambil menunggu respon dari teman-teman, silakan kalau teman-teman ada pertanyaan, silahkan raise hand. Nanti kami akan coba bacakan ya. Bli, mungkin balik lagi. Ini kan ada satu seperti antitesis gitu. Dulu manusia berkembang itu katanya zaman Neolitikum 10.000, 9.000 tahun lebih yang lalu, itu kan memulainya dengan sebenarnya diversifikasi gitu. Mereka mulai mendomestikasi atau mendomestikasi lah, mulai budidaya tanaman, juga hewan. Ini kan sebagai strategi untuk hidup gitu. Tapi kemudian justru ke sini ya, tadi kalau dari ceritanya Bimade juga dan judulnya ini kan jadi ada penyeragaman, artinya ada penyempitan. Itu gimana, Bli, melihatnya? Iya, dulu kan orang makan apa yang dia temukan. Jadi ketika fase berburu itu kan orang makan apa saja yang dia temukan. Jadi dia tidak punya pilihan. Gitu ya. Nah, terus kemudian orang mulai ketika orang mulai settle, orang mulai menetap, dia ketemu tanah yang cukup baik, ada air yang cukup baik, dia mulai beternak, dia mulai bertani gitu, kemudian orang mulai makan apa yang dia tanam dan dia pelihara gitu ya. Terus kemudian fase berikutnya saya kira orang mulai ketika ada pertukaran, orang mulai makan apa yang mereka inginkan gitu ya. Ini kan erat sekali. Itu secara sederhana lah, kita nggak usah bikin ruwet-ruwet semuanya gitu. Secara sederhana begitu. Ketika ada pertukaran, orang mulai punya pilihan. Punya pilihan, saya ingin makan kambing gitu ya. Tapi saya nggak punya kambing nih.
gimana caranya gitu ya, saya jual padi kan, saya menghasilkan padi gitu kan, saya menjual beras, terus kemudian saya bisa makan kambing gitu ya. Ya itu ketika ada pertukaran kemudian terbentuk pilihan gitu ya, dan kemudian selera orang pun berkembang. Nah, saya kira rantainya secara sederhana ya bisa digambarkan seperti itu. Ya, jadi sebenarnya memulai, ya, balik lagi, memulai penyeragaman itu kalau menurut catatan di Made, mulai kapan sih model penyeragaman itu atas dasar tadi sudah disebutkan misalnya efisiensi, ya kan, untuk memberi makan itu harus ada efisiensi, juga mengejar produk yang tinggi gitu. Itu sebenarnya terasa mulai kapan menurut catatan Limade? Kalau saya ketika ekonomi semakin terintegrasi, Terintegrasi, ya, oke. semakin terintegrasi ketika terjadi globalisasi, orang menjadi semakin mengenal gitu ya, dan juga kalau dulu kan dunia dibatasi oleh jarak ya. Ketika jarak sudah tidak lagi menjadi persoalan untuk menembus dari Eropa ke Amerika hanya butuh beberapa jam, nah, itu memungkinkan terjadi homogenisasi termasuk juga dalam hal selera gitu ya. Terus kemudian orang juga punya kebutuhan-kebutuhan lain gitu ya, karena expose kemudian secara budaya, cara berpakaian orang juga menjadi semakin sama gitu ya, seragam paling minimal anunya lah, modelnya lah, ada celana, ada ini, ada baju gitu kan ya, padahal dulu kan orang bisa pakai pakaian terusan gitu. Walaupun sekarang dalam beberapa kebudayaan itu semakin pakaian terusan itu semakin jadi tren gitu ya. Saya soalnya lagi sedang melihat pakaian. Ya, ya. Oke, jadi itu. Ya, kemudian yang juga mungkin perlu kita diskusikan adalah sebenarnya aktor-aktornya ini siapa gitu. Kan pangan itu adalah kebutuhan semua orang di dunia ini gitu. Tapi kemudian kenapa bisa muncul hegemoni gitu, hegemoni baik soal jenis maupun selera gitu kan. Ini kan jadi, dan saya nggak tahu apakah benar kalau dari beberapa literatur yang saya baca memang ada proses westernisasi diet gitu ya, westernisasi tidak hanya gaya hidup maupun pola makan kita. Limade melihatnya seperti apa? Saling mengisi sebetulnya. Yang mulai sebenarnya itu kalau kita kaji, kalau menurut saya sih, yang mulai sebenarnya pasar ya. Itu pertama. Pasar yang melakukan efisiensi, pasar yang mendekatkan jarak, pasar yang juga membentuk selera gitu. Dan itu sebenarnya tidak terjadi satu arah, tidak terjadi westernisasi. Kalau kita melihat bagaimana Chinese food itu berkembang di seluruh dunia, walaupun tidak dikuasai oleh satu perusahaan, tapi jenis makanan dengan yang diidentikan dengan kebudayaan Cina gitu ya, stir fry, kemudian ada mie, ada sayuran, dan kemudian dengan berbagai macam saus. Dan saya baru lihat itu bahwa pasar untuk saus sekarang itu tuh luar biasa besarnya, itu ya. Walaupun tidak terkonsentrasi di satu tempat gitu ya. Juga seperti XO sauce, terus kemudian pasar untuk soy sauce ya, kecap maksud saya ya, kecap asin, kecap manis sudah dikenal di dunia barat, yang lebih ke kecap asin gitu ya. Itu juga
Terus kemudian juga makanan-makanan seperti sushi itu berkembang ke seluruh dunia sehingga mendorong permintaan yang juga luar biasa besarnya gitu ya. Permintaan terhadap ikan, terhadap tuna sehingga orang harus sekarang tuna harganya menjadi semakin mahal dan terus semakin terjadi kelangkaan gitu karena memang panen tuna terjadi melebihi batas tuna itu sendiri berkembang. Jadi integrasi ini tidak hanya berjalan dari barat ke selatan, dari utara ke selatan, tapi juga dari selatan ke utara gitu ya. Dan bukan tidak mungkin pada satu hari juga akan ada revolusi orang kalau balik bahwa makanan Indonesia juga akan menjadi sangat populer di belahan dunia. Nah, mungkin penyederhanaannya begini, Bli, dengan arus westernisasi itu satu konsumsi daging merah nih ya, yang meningkat tajam. Nah itu dianggap dari arus barat, dari utara, dari Amerika terutama. Kemudian biji-bijian itu lebih mengarah kepada jagung dan gandum terutama ya, beras sebagian. Kemudian juga penggunaan minyak dari tanaman itu. Kemudian ada satu lagi ya fast food gitu. Nah memang ini menjadi menarik kalau tadi Blimade menyebutkan tentang misalnya dari Jepang gitu. Nah Jepang dan mungkin Korea ini ada sangat khas gitu. Ada satu literatur misalnya Jepang sebenarnya terkapar dengan serangan westernisasi ini, tapi kemudian dia memukul balik gitu tadi. Gitu. Saya nggak tahu bagaimana Blimade melihatnya, tapi saya sempat baca literaturnya seperti itu. Gitu. Ada yang satu profesor di Jepang menyampaikan bahwa di Jepang sudah mulai memukul balik gitu. Cuman dia yang masih menjadi masalah adalah anak mudanya. Nah, ini tadi kita bicara aktor, sekarang bagaimana sebenarnya Blimade melihat siapa sih sebenarnya yang dipengaruhi, yang masuk ke jantungnya sehingga selera itu bisa ya hampir berubah total, katakanlah begitu. Kalau menurut saya yang diseragamkan itu adalah massa. Massa itu adalah rakyat biasa. Yang tidak diseragamkan itu adalah lapisan elit. Orang kayak kita ini bisa balik ke makanan lebih sehat, makanan organik, makanan lokal. Karena apa? Karena kita elit, karena kita punya kita lebih elit. Banyak. Ekonomi sulit, kita ekonomi sulit. Ya katakanlah begitu. Karena beras kita jelas lebih mahal daripada yang dimakan oleh orang kebanyakan gitu ya. Karena beras yang diproduksi secara organik kan jauh lebih mahal gitu ya. Kita lebih sehat gitu ya. Jadi akses terhadap kesehatan, akses terhadap makanan yang sehat itu juga sangat dipengaruhi oleh kelas sosial gitu ya. Kalau ada orang yang mass movement bagian dari massa yang mengkonsumsi makanan standar yang sekarang yang dikategori murah, itu tuh adalah orang-orang biasa gitu ya, mereka yang penghasilannya rata-rata atau juga miskin gitu. Itu sebabnya saya kira saya belajar dari Amerika ya, ketika pemerintahan Obama. Michelle Obama berusaha untuk mengintervensi ini lewat sekolah gitu ya. Jadi negara yang mulai mengintervensi ini lewat sekolah dengan penyediaan makan siang, karena di Amerika sekolah kan menyediakan makan siang biasanya, karena sekolah dari jam 8 pagi sampai jam 3 sore kan. Jadi ada makan siang. Di situ diperkenalkan pelan-pelan, ada buah, ada sayur, ada ini, karena diet orang Amerika itu benar-benar fat dan karbohidrat. Itu aja.
pada umumnya. Dan ini biasanya Dayak dari orang miskin. Kesan saya yang sama juga terhadap Indonesia juga begitu gitu. Bulan Februari yang lalu kalau nggak salah, bulan Januari akhir, saya ke Duren Sawit, ke daerah yang sangat kumuh, ke dekat Kampung Sumur situ, dan saya berkeliling jalan kaki. Pertanyaan yang saya selalu ketika saya jalan di Jakarta adalah apa yang berbeda sekarang dan 20 tahun yang lalu. Sangat kuat dalam impresi saya bahwa di lingkungan yang seperti itu, 20 tahun yang lalu anak-anak itu kurus-kurus, hampir malnourished gitu ya, kekurangan gizi dan lain sebagainya. Sekarang yang saya dapati itu kebalikan. Anak-anak itu overweight semua, gendut-gendut dan luar biasa ini. Ibu-ibunya juga gendut-gendut, super gendut. Dan kalau kita lihat, saya punya dugaan, kalau kita punya data statistik berat badan dari sejak 20 tahun yang lalu dan sekarang gitu ya, tahun 90-an dan tahun 2020-an, orang Indonesia itu gain weight sebetulnya, lebih berat daripada yang ini, dan juga lebih obese karena diet kita berubah gitu ya. Karena diet kita berubah, dan ini sebenarnya pemberian makan secara massal itu tuh yang terkena itu adalah rakyat biasa, rakyat kecil gitu ya. Nah, sehingga yang saya kira mungkin kita harus mulai memikirkan dalam perspektif kebijakan, memikirkan intervensi kebijakan publik terhadap ini. Gitu ya. Bagaimana kita bisa menurunkan ini, menurunkan konsumsi minyak kita, gitu ya, menurunkan konsumsi garam kita, menurunkan konsumsi MSG, lemak lemak terutama minyak goreng dan lain sebagainya. Itu yang tidak pernah kita pikirkan, gitu ya. Sudah ada keputusan menteri kah, tapi tidak berani dieksekusi karena lobby itunya kuat memang. Ya, lobby. Gula, garam, lemak itu sudah ada gitu. Cuman memang ini problem klasik di Indonesia lah. Yang menyuarakan itu tidak berani kalau dari sisi pemerintah gitu. Nah, Bli, sebelum ke sana ini sudah mulai ada pertanyaan ya. Teman-teman silahkan untuk menghemat waktu ditulis, nanti saya coba bacakan ya, direspon Bli Made. Kalau nanti waktunya masih panjang, kita akan beri kesempatan untuk teman-teman bisa menyampaikan secara langsung. Nah ini Bli, terkait dengan politik pangan yang tadi kasus gandum dan Indomie ini untuk Indonesia. Nah itu untuk karena ini sudah menjadi selera berapa puluh tahun, 40 tahun kalau saya nggak salah ingat, sejak Soeharto menyatakan diversifikasi pangan, dalam hal ini diversifikasi karbohidrat pangan utama dari beras, karena beras itu mahal, kemudian gandum waktu itu murah gitu, dan itu memang disengaja gitu. Diversifikasinya seperti itu dari beras ke gandum, dan sampai sekarang kita sangat kecanduan gitu. Kira-kira kalau menurut Bli Made apa nih yang bisa kita lakukan ini, karena kita sudah mulai selera terpengaruh sekali, sudah menjadi selera kita gitu. Kalau saya tidak saya sebenarnya lebih percaya pada orang bilang saya sosialis, tapi saya sebenarnya saya lebih percaya pada pasar. Kalau ada orang yang umpamanya begini, ada orang yang cukup sedikit punya pikiran gitu ya, sagu ini bisa menjadi satu hal yang besar gitu. Sekarang bagaimana membuatnya menjadi enak? Ya, bagaimana secara kreatif mengolahnya untuk menjadi makanan yang enak gitu, seenak Indomie, praktis dan dikemas dengan baik dan tapi juga higienis gitu ya, higienis dan bisa instan, disajikan secara instan.
itu mungkin akan mengurangi ini kita terhadap Ketergantungan. ya ketergantungan kita terhadap gandum. Kalau soal Tapi selera juga, gimana? kalau soal selera itu bisa dibikin. Oh gitu. Ya, Ya, ya. coba contohnya begini. Bagaimana gemam geprek yang tidak dikenal Oh mungkin iya. 10 tahun yang lalu gitu ya. Ya, ya. Ada satu orang di Jogja yang iseng bikin campuran ini dan ini apa namanya cabai sama berambang gitu ya. Terus kemudian dengan teknik tertentu diulek, terus kemudian dicampurkan dengan ayam goreng, jadi. Dan itu bahkan sampai Singapura pun saya tahu bahwa mereka demam geprek. Gitu ya. Ya, jadi di hampir semua food court Singapura sekarang ada ayam geprek gitu, yang dibilang sebagai ayam Indonesia gitu ya kan. Jadi itu bisa dibuat, Okay. selera itu bisa dibuat. Ya, tapi balik lagi Bli, membalikkan ini kan 40 tahun katakanlah kalau kita bicara gandum dan mie instan gitu, 40 tahun sebenarnya sudah di merasuki kita dan itu didukung secara sistematis oleh pemerintah gitu. Nah, ini kan perlu membalikannya kan juga apa ya? Tentu butuh waktu. Tadi menarik kalau misalnya geprek itu bisa. Kemudian, nah ini di sini peran negara, peran pemerintah itu memang nggak tahu kalau menurut pandangan Bli Made. Karena kalau lihat dari si masifnya gandum terigu ini menjadi makanan kedua, makanan pokok kedua, itu karena memang dukungan dari negara. Gitu. Gimana, Bli? Ya, sekarang kalau menurut saya tentu tidak bisa dikurangi dengan begitu saja ya. Ini lucrative business dan juga ada lobby internasional juga di sini ya. Terus kemudian ada mafia terigu, ada mafia beras dan lain sebagainya. Ini yang saya tahu itu mafia paling kuat. Permainan politik paling kuat itu ada di pangan sebetulnya. Ya, impor senjata masih kurang, masih kalah. Okay. Ya, karena pangan, karena impor daging sapi katakanlah, impor daging domba, impor bibit ayam, impor bahkan impor bawang putih aja itu bisa jadi skandal politik. Ya, dan itu gede sekali, itu 2-3 juta dolar itu lumayan sebenarnya untuk seorang politisi, hanya pada satu orang politisi melakukan. Itu jadi ini semua memang ada kaitannya dengan elit-elit politik kita, dengan kepentingan politik kita gitu ya. Jadi kalau menurut saya ada hal yang baik ketika yang sekarang udah dilupakan oleh pemerintahan Jokowi gitu ya. Pada awalnya semua menteri melarang untuk tidak meeting di hotel gitu kan. Hotel protes keras karena 60% dari pendapatan mereka itu dari pemerintah. Terus kemudian tidak pakai pisang rebus sama kacang rebus gitu. Perusahaan catering marah-marah gitu kan karena memang sebagian besar dari omset mereka itu dari pemerintah. Jadi ini sesuatu yang sangat besar. Nah, saya kira yang perlu kita munculkan sekarang adalah mungkin mulai dari mereka yang bikin tren gini ya, umpamanya revolusi Indonesia kan mengalami revolusi kopi nih selama 10 tahun terakhir nih. Semua orang tiba-tiba ngopi gitu ya, padahal dulunya sebelumnya semua orang Indonesia ngeteh gitu ya. Kalau itu bisa dilakukan dan itu kopi itu kan sebagian besar diproduksi Indonesia, walaupun tidak benar sebenarnya. Karena teman saya di Dewan Kopi mengatakan kopi dari Ethiopia sebenarnya paling dominan sekarang di Indonesia. Jadi soal lain gitu ya. Tapi itulah
namanya harus ada orang yang memulai ini dan harus ada orang yang secara kreatif menjadi entrepreneur gitu ya untuk mengolah ini, memperkenalkan dan kemudian menjadikan ini apa namanya menjadikan ini besar gitu ya dengan marketing yang baik dengan ini ya, dengan sistem produksi yang baik. Terus kemudian juga jangan lupa bahwa sistem supply yang baik juga gitu ya. Ya percuma juga punya semuanya baik tapi supply-nya nggak ada itu. Ya, Itu ya. juga. Oke, Bri. Ini ada yang dari Trisha NH. Pak, sebenarnya sudah seberapa jauh usaha pemerintah? Gitu. Ini kan Blimade dari luar, jadi mungkin lebih itu. Siapa tahu mengamati juga. Usaha pemerintah untuk membantu diversifikasi pangan. Karena dalam perkuliahan di teknologi pangan selalu digalakkan hal tersebut, tapi tidak ada inovasi diversifikasi pangan lokal yang terjadi di masyarakat. Kecuali geprek mungkin. Ya. Ada banyak sebenarnya. Lele juga. Iya. Ya, enggak ada orang makan lele di dunia kecuali orang Indonesia. Orang Indonesia. Ada enggak, orang makan catfish ya. Tapi catfish bukan lele. Catfish bukan lele ya. Catfish bukan lele. Karena tidak dipelihara di empang. Yang di Mississippi kan dipelihara, Bli. Iya, tapi kan tidak ada WC di atas. Oh, itu yang bikin enak. Gitu. Gimana Bli kalau melihat itu Bli? Saya nggak tahu ya tentang pemerintah, tapi memang tidak pernah dibahas secara tidak pernah dikampanyekan. Saya tidak pernah dikampanyekan dengan baik gitu ya. Padahal kita punya sekarang orang semakin melihat peluang ya. Tapi orang tidak pernah ditunjukkan bahwa ini satu segmen yang bisa. Tidak pernah ada orang yang berambisi untuk menggusur ini apa namanya untuk entrepreneur yang melihat bahwa apa yang available dalam masyarakat tetapi tidak pernah dipergunakan dengan baik gitu ya. Nah ini seperti umpamanya juga umbi-umbian. Saya melihat di pasar belakang itu tuh bentul keladi itu terbuang-buang banyak sekali. Ada orang terdorong untuk dan harganya murah sekali ya, 3.000 perak per kilo dan ini. Saya nggak tahu bagaimana orang menanam ini terus kemudian menghasilkan dengan dijual dengan harga 3.000 perak per kilogram gitu ya. Seolah-olah tidak ada harganya. Padahal ini makanan ya. Itu kalau kita berpikir seperti begitu, tidak ada entrepreneur kita yang pernah berpikir atau mungkin juga intelek. Saya tidak kita kan selalu mengatakan bahwa intelektual itu orang yang berurusan dengan buku dan ini ya. Tapi tidak ada intelektual kita yang memikirkan ini untuk melihat gitu ya, paling tidak berbicara bahwa ini masalah gitu. Dan ini sebenarnya mengundang orang untuk menjadi kreatif dan mengundang orang untuk bisa mencari penghidupan juga dari situ. Gitu. Gitu. Tapi kalau pemerintah saya tidak tahu ya. Kalau saya sering ngomong Bli, tapi kan siapa saya bahwa itu bisa menjadi potensi menjadi potensi bisnis gitu yang potensi bisnisnya juga besar gitu karena ceruk pasarnya juga masih terbuka gitu. Nah, kalau saya boleh menambahkan sebenarnya memang dari pemerintah itu kalau kita bicara peraturan pemerintah sudah ada tentang percepatan diversifikasi pangan gitu ya. Tetap dan kalau kita lihat misalnya Mbak Trisha kalau pernah hadir di Hari Pangan Sedunia gitu, apalagi yang nasional dan juga di kabupaten provinsi, luar biasa. Seluruh kekayaan pangan kita itu ada di situ termasuk pengolahannya. Karena yang selalu dilakukan oleh Dinas Ketahanan Pangan atau Badan Ketahanan Pangan adalah lomba untuk mengolah itu. Tapi mohon maaf masih berhenti sampai di situ gitu. Jadi belum bergulir menjadi bisnis. Ada misalnya pernah Gubernur NTT sekitar tahun 2008 gitu ya mewajibkan untuk maskapai yang bergerak di sekitar NTT itu menyajikan makanan dari makanan lokal Bli.
Tapi apa yang terjadi gitu, penumpangnya protes. Sehingga ya akhirnya kan maskapai juga ngikut pasar kan, karena pasarnya tidak ada, akhirnya juga itu tenggelam lagi gitu. Kalau tadi Beli Made ini juga kadang-kadang lebay ya, lebay dalam arti pemerintah ini kan dulu bagus lah kita pikir berani mulai, tapi mungkin terlalu apa ya kurang kreatif menurut saya, karena kemudian orang yang biasa makan kue yang dari terigu kemudian dipaksa untuk makan rebus-rebusan gitu. Nah sebenarnya kan tadi sudah disampaikan kan, misalnya kue yang dibuat dari sagu kah, dari mocha, dari itu kan juga bisa dan sama-sama cantiknya gitu. Saya pernah nyoba beli sama teman-teman bikin lomba ke anak-anak SMK yang boga, wih nggak kalah rasanya maupun itunya gitu. Sebenarnya ini potensi-potensi yang saya pikir bisa kalau memang niat mau membangun ini. Oke, Bli, silahkan, Bli. Sebentar, saya tambahkan sedikit ya. Karena tadi ada menyangkut SMA Boga ya, SMK Boga. SMK, ya. Saya nggak tahu ya, sekarang itu kan yang namanya profesi sebagai chef, itu kan hype banget kan, cool banget kan. Kenapa tidak terlalu banyak di antara mereka yang apa namanya, yang ya ini profesi yang sangat cool, yang dalam zaman modern ini harus dihargai. Terus kemudian membuat satu inovasi-inovasi. Mungkin mereka punya inovasi, tapi mereka mungkin tidak entrepreneurship-nya yang tidak diasah ya. Itu masalah. Ya. Pelajaran. Ya. Oke, ini Bli, ada yang teman Taibah nih dari Kalimantan Tengah nih. Terkait dengan kemarin ada lontaran pada saat pandemi ini, dan ada dari FAO menyampaikan bahwa hati-hati dengan pangan, ketersediaan pangan, karena semua akan ada pembatasan gitu. Tolong setiap negara merencanakan itu, dan kemudian secara langsung Jokowi kan menyatakan, kita akan buka lahan gambut untuk cetak sawah gitu. Sementara kalau menurut teman ini, kita sudah punya pengalaman dengan 1 juta hektar dengan zamannya Soeharto yang gagal total, ini mau diulang. Nah, ada kaitannya dengan korupsi. Nah, Bli Made bisa melihat seperti apa ini korupsi dan pangan ini, kalau mungkin pernah itu yang terjadi di Kalimantan Tengah itu, karena kebetulan riset saya di situ ya. Oke. Saya pernah riset di situ, dan riset saya adalah tentang konflik etnik. Ini adalah bencana ekologis buatan manusia terbesar di dunia. Yang tidak seharusnya dilanjutkan. Ya, tapi sekarang itu karena gubernur yang sekarang ini, ya mohon maaf saja, dengan track record yang seperti tidak terlalu bagus itu ya, juga sangat memusuhi aktivis-aktivis lingkungan, memulai program ini, dan sebenarnya program yang sangat berbahaya. Saya kira pemerintah pusat harus mengintervensi supaya ini tidak jadi. Dan itu malah dari pemerintah pusat ya. Makanya itu yang saya kira, dan ini tidak viable untuk ditanami apapun juga. Dan hutan gambut itu seperti karpet ya, di atas tanah Kalimantan. Ya, di bawah hutan gambut itu ada pasir kuarsa putih. Saya pernah itu juga, survei juga. Jadi ada pasir kuarsa putih, dan sebenarnya tanah ini sangat tidak subur. Jadi hutan tropis yang hidup di atasnya itu, hutan gambut di atas lahan gambut itu, akarnya saling tumpuk menumpuk sehingga membuat seperti karpet di ini, dan sangat mudah terbakar gitu ya. Saya kira, saya nggak tahu harus berkomentar apa terhadap ini. Saya membaca ini dengan karena saya tahu bahwa
ketika proyek ini gagal, proyek ini adalah salah satu yang memicu konflik etnik di Kalimantan Tengah. Ya, Oh dari gitu ya? banyak, ya, Hmm. dari banyak tempat itu ya sekitar ada 45.000 orang, 45.000 keluarga yang harus yang sudah terlanjur dipindahkan, kemudian tidak dapat kerja dan kemudian kanal-kanal terbengkelai dan kemudian kebakaran hutan yang hebat dan apa namanya membuat economic distress di wilayah itu dan orang mulai saling tikam gitu, orang mulai dan hanya judulnya aja sebenarnya yang etnik gitu. Oh, Jadi oke. nggak tahu saya harus bicara seperti apa, tetapi ini langkah yang luar biasa salahnya. Ya. Hmm. Dan saya Oke. tidak percaya, kita itu kekurangan pangan. Ya, Hmm. apa namanya? Ada alternatif pangan tapi bukan beras. Hmm. Ya, Oke. dan yang paling penting adalah membeli beras. Dan saya tidak anti impor. Hmm. Kalau membeli beras lebih murah untuk dalam jangka waktu pendek ketimbang memproduksi sendiri, ada baiknya kita tidak merusak hutan kita sendiri atau membuat bencana ekologis dengan memaksakan diri untuk apa namanya menanami lahan yang tidak bisa ditanam. Ya. Ini dugaan saya sama seperti dulu. Dulu itu sudah terbukti bahwa Soeharto itu ditipu, ya, bahwa pembukaan ini adalah skandal, gitu ya. Tidak ada studi yang kuat yang membuktikan bahwa tanah yang begitu asam ini bisa ditanami dengan padi, ya. Mungkin di beberapa tempat, beberapa ratus atau beberapa ribu hektar mungkin bisa, tapi 1,4 juta hektar Iya, kalau itu terakhir sih sekitar jadi sekitar 300 ribuan. saya Tapi nggak memang percaya anyway juga. memang Ya. bisa sih beli dibuat itu tanah yang asam itu dikasih kapur, tapi nggak tahu kapurnya Tetapi berapa bencana ya ekologisnya selain ya betul. itu luar biasa, gitu ya. Oke. Beli, ini ada pertanyaan lain nih. Ini tentang negeri keduamu nih, tentang Amerika Serikat. Kan sama-sama sebenarnya revolusi hijau gitu ya, dengan penggunaan bibit unggul, pestisida, dan pupuk kimia. Itu kalau pengamatan teman-teman di sini ini dari Pius Mulyono, pasti kenal sampean. Oh iya. Ya, itu kan sangat kemudian terjadi kerusakan lingkungan, kerusakan tanah gitu ya. Pupuk harus semakin banyak sementara produksinya semakin menurun. Ini kalau cerita di Amerika seperti apa, Bu? Iya. Ini yang begini ya. Kalau di Indonesia produksi di tanah Jawa produksi maksimal padi berapa per hektar? 4-6 ton toh? Ya. Kalau di delta Sungai Mekong itu bisa 20 ton per hektar. Amerika itu bisa sekitar 15-an. Jadi sebenarnya ini yang saya kadang-kadang sedih melihat Indonesia. Kita tuh mitos. Oke, kita penting kita punya nasionalisme ya. Kita punya mitos, kita membangun mitos di situ bahwa tonggak kayu dan batu jadi tanaman gitu, apa aja ditanam bisa tumbuh gitu. Iya, benar. Ya. Tapi dalam hal kesuburan kita sebenarnya tidak subur-subur amat. Tanah yang bisa ditanamin itu hanya di Jawa ya, dan sedikit Sumatera. Ya, itu tanah yang paling subur. Kalimantan itu selalu food deficit region. Ya. Sulawesi sebagian bisa, terutama Sulawesi Tenggara, tetapi di tempat-tempat yang lain itu selalu food deficit. Ya. Kalau ke timur, lebih ke timur lagi, lebih defisit lagi, dan tidak ada padi di situ. Ya. Orang harus mengandalkan jagung atau sorghum, tanaman-tanaman yang diintroduksi baru-baru saja sekitar tahun awal abad ke-20 atau pertengahan abad ke-20. Gitu ya. Ya, sebelumnya kita tahu mereka makan umbi-umbian, mereka makan hasil laut dan lain sebagainya. Bahkan di Rote itu orang hanya makan jagung itu sekali seminggu, selebihnya mereka hanya makan air. Gitu. The drinking society di Sabu pertama. Ya.
Jadi kita punya wilayah yang sangat diversified dan sebagian besar daerah Indonesia itu adalah food deficit region, gitu ya. Kecuali Jawa. Jawa sebenarnya cukup untuk penduduk yang terbatas, gitu ya. Tapi dengan ledakan penduduk yang begitu besar dan kayaknya Indonesia itu dinasibkan untuk menjadi selamanya untuk saya khawatir ya harus ada studi yang lebih mendalam tentang ini bahwa Indonesia itu ditakdirkan sebagai negara food deficit country, ya, tidak pernah bisa mencukupi kebutuhan pangannya sendiri. Dan oleh karena itu kalau kita menerima nasib kita seperti ini, kita harus memikirkan gitu ya, kalau kita food deficit countries, apa yang membuat kita menjadi surplus gitu kan, apanya yang kita surplus. Nah, pemerintah tidak dan pihak swasta secara diam-diam mengakui ini, tapi tidak mau ngomong karena ini politically incorrect gitu ya. Oke, kalau gitu kita push dengan hortikultura lain, palm oil misalnya, minyak sawit gitu. Kita nggak menghasilkan makanan, tapi kita menghasilkan minyak sawit dan itu yang kita tukar dengan makanan. Gitu. Apakah kita punya ketahanan pangan? Kita punya ketahanan pangan, tapi makanan yang available, yang tersedia itu tidak sesuai dengan selera kita, gitu. Seperti umbi-umbian dan lain sebagainya itu gampang ditanam dan tersedia dengan jumlah melimpah, tetapi cepat sekali busuk, tidak bisa disimpan lama, gitu ya. Ya, ada teman kemarin yang di Pamulang itu dia panen umbi-umbiannya banyak-banyak gitu. Saya nunggu kamu datang ke sini. Nggak bisa, saya bilang kalau kamu mau saya datang ke sana, saya harus datang sekarang. Itu tuh nggak bisa disimpan lebih dari seminggu, busuk dia. Ya. Nah, kayak begitu. Jadi sebenarnya yield kita per hektar, kembali ke pertanyaan Mas Pius, itu sebenarnya di tanah Jawa itu sangat rendah. Bahkan di Jawa pun yang sebenarnya sentral dari produksi padi kita gitu ya. Itu sangat, dan apalagi sekarang persawahan semakin berkurang karena digantikan dengan pabrik ya dan perumahan gitu ya. Itu rate-nya luar biasa tingginya itu. Pabrik dan perumahan karena orang terus bertambah gitu ya. Jadi semakin kecil peluang untuk menjadi penyedia pangan gitu. Jadi kita mungkin ditakdirkan ke depan juga akan semakin tergantung pada negara-negara lain gitu untuk menyediakan pangan kita. Gitu. Dan terus kemudian ini ditambah lagi, kita melebar ke tempat lain gitu ya. Kerusakan ini ditambah lagi dengan tidak adanya kebijakan tentang pemukiman kita, tentang perumahan kita gitu ya. Jadi karena tidak ada kebijakan tentang perumahan, ya pada akhirnya semuanya menjadi pasar bebas, semua orang kota itu berkembang ke samping dan memakan semua jalur hijau, semua semua tanah-tanah sawah dan tanah lahan-lahan produktif dan subur yang selama ini kita pakai untuk memproduksi pangan. Tapi di samping juga produksi pangannya rendah, sarana untuk memproduksi pangan juga seperti tanah, komponen utamanya itu tersedia semakin sedikit. Sehingga orang dituntut semakin efisien. Ya, nggak lagi bisa seperti kalau kita di Vietnam kan 1/4 dari sawah itu umpamanya itu dipakai untuk membusukkan jerami kan. Kita kan nggak mungkin itu karena nggak ada lahan. Iya, baik. Kemudian ini tentang ini dari Mas Untung. Tadi cerita tentang sagu kan, kemudian pernah yang di Riau beli. Sementara ada juga upaya untuk dari ini grupnya Sampurna ini, untuk masuk ke sana. Nah, menurut Mas Untung ini dampaknya justru serius kalau dia diindustrialisasikan gitu.
karena kemudian itu gambut di pulau kecil, abrasi juga tinggi dan kebakaran hutan. Gitu. Gimana? Ada komentar itu tentang itu? Saya nggak tahu ya, mungkin harus bicara dengan expert ya soal ini. Karena kalau lahan gambut ditanami sagu, itu sebenarnya lahan gambut yang banyak saya lihat di Riau pada waktu itu, sebenarnya lahan-lahan gambut itu kan asalnya dari lahan-lahan gambut itu kan bukannya asalnya dari hutan sagu juga gitu ya. Pelapukan Ya, gitu ya. Ya, mungkin itu yang saya nggak tahu. Saya harus konsultasi dengan orang yang ahli gambut dan ahli sagu, hutan sagu ini. Baik Bli. Oke, jadi nanti itu kita simpan mungkin di putaran berikutnya. Nah, ini tentang kepraktisan dan terkait dengan kecukupan gizi. Ini dari Santi Makassar nih, Bli. Terutama di pandemi ini kan balita gitu ya butuh ibu-ibu dan balita butuh asupan gizi, tapi juga butuh kepraktisan karena situasi, apalagi situasi ini. Itu kira-kira ada nggak pemikiran 5D untuk mengatasi hal yang seperti ini? Waduh, itu agak sulit ya. Saya nggak pernah kesehatan untuk khususnya terhadap anak-anak dan bayi ya. Memang sih saya lihat ada baby food di Indonesia sudah berkembang sedemikian rupa gitu ya, sehingga orang lupa bahwa orang juga pernah secara tradisional. Saya kira perlu kembali lagi melihat secara tradisional baby food yang pernah diadakan itu seperti apa gitu. Yang saya ingat sih sejauh saya ketika saya masih kecil-kecil gitu ya, ibu membuat bubur dengan diisi segala macam sayuran, ada daging, ada kaldu, ada ini segala macam gitu ya. Dan pada waktu itu karena semuanya serba mahal gitu ya, jadi kaldu cukup tulang dan itu dipakai untuk membuat makanan untuk bayi gitu ya. Itu saya kira cukup gitu ya, nggak perlu terlalu nggak perlu terlalu mewah gitu ya. Tidak seperti sekarang kan kita kan makanan harus dipuree gitu kan. Kalau makanan bayi harus bahasa Indonesianya dipuree, di blender sampai sampai hancur gitu ya. Ya dipuree. Nah itu jadi saya nggak terlalu ahli juga pada soal ini, soal kesehatan ini. Tapi kalau mau, ya itu balik lagi ke apa yang pernah diketahui oleh orang-orang tua kita gitu. Tentu dengan takaran gizi yang kita ketahui sekarang. Oke, Bli, kita geser dulu deh. Ini ada Mas Faris Tamsi nih dari Hongaria. Jauh-jauh nih. Jadi ini masalah promosi. Menurut Mas Faris Ramsi ini, kenapa produk-produk ya termasuk produk-produk pangan Indonesia nih termasuk ya itu sangat sulit bersaing gitu dan sulit diakses gitu Pak. Padahal kan salah satu model diplomasi kan juga itu. Sementara negara-negara yang lain, Cina, Vietnam, Thailand itu gampang. Itu ada yang kelirunya di mana? Begini ya, saya bicara yang saya tahu aja di Thailand, di Amerika, Thailand. Berapa tahun yang lalu itu saya di sana itu Raja Thailand itu memberikan grant kepada 4.000 untuk 4.000 restoran Thai dibuka di seluruh Amerika, dan mereka itu lihat kota-kota yang berpotensi kira-kira di mana belum ada restoran Thailand, terus kemudian mereka memberikan grant
pinjaman lunak kalau nggak salah itu jumlahnya 40.000 US dollar. Ya, untuk membuka restoran Thailand, dan itu untuk ke orang-orang Thailand yang ada di perantauan, yang merantau ke Amerika dan mau membuka restoran. Petugas kedutaan besar mereka itu ada Bangkok kalau nggak salah waktu itu. Oh iya, Mereka hire orang untuk melakukan due diligence terhadap yang mau membuka restoran atau yang sudah membuka restoran tapi tidak berkembang, mau mengembangkan, kemudian memberikan asistensi kepada restoran itu soal menu, soal ini, soal tata cara, soal keuangan dan lain sebagainya. Ya, 4.000. Dan itu 40.000 US dollar, dan itu dalam bentuk 40.000 US dollar. Ya, 40.000 US dollar. Per apa? Semuanya atau per? Enggak, per restoran. Restoran. Luar biasa, itu duit gede banget itu. Ya. Iya. Billion US dollar. Saya pada waktu itu bertanya-tanya, kok pemerintah Thailand gila banget ya bisa ini. Ternyata itu duit kan pinjaman, akan kembali dalam waktu 20, kalau nggak salah 15 tahun ya. 15 tahun dengan bunga yang relatif rendah gitu ya, yang cukup untuk menutupi inflasi dan ini. Tetapi yang dalam pemikiran pemerintah Thailand ini adalah bagaimana memperkenalkan Thailand itu lewat lidah orang. Ya, kalau itu jalan, Cokoh perusahaan santan mereka, terus kemudian perusahaan saus ini dan itu, perusahaan kecap ikan, perusahaan ini, rantai ekonominya untuk Thailand itu panjangnya minta ampun. Nah, itu yang pemerintah kita, kalau saya bandingkan, itu KJRI, Konsulat Jenderal Republik Indonesia, itu di New York, itu mengadakan bazar di jalan depan konsulat, itu sekali setahun. Yang datang orang Indonesia. Ya, dalam rangka 17 Agustus, mengundang orang-orang Indonesia, dan hanya itu perkenalan. Dan orang Amerika, orang New York, setahu saya itu sangat terbuka dengan selera Indonesia gitu, dan mereka bilang nice, so delicious, so where can I get this food? Yeah, it's only here once a year, gitu kan? Jadi susah sekali. Jadi kita nggak pernah punya pemikiran yang besar seperti begitu. Dulu pernah ada, kalau nggak salah BNI itu memberikan pinjaman sebesar $12.000 untuk siapa saja yang mau membuka convenience store atau restoran di Indonesia. $12.000 meniru sesudah Thailand ini. Ada sebenarnya ada Indonesia. Nah, masalahnya adalah kemudian saya dengar bisik-bisik itu, Pak, itu loh Mas, itu saudaranya bapak yang kerja di BNI itu didatangkan ke sini untuk buka toko di Philadelphia. Oh ya, ada hal-hal yang kayak gitu. Nah, itu kebudayaan kita yang kita harus banggakan. Ya, seperti begitu. Jadi ya, kita harus akuin ya kita punya problem di sisi itu. Artinya untuk promosi dan itu memang kita masih sangat kurang ya, apalagi dan juga harus saya tekankan, Thailand itu mereka bahkan pemerintahnya itu lewat kerajaan itu ya, itu bukan pemerintah sebenarnya, itu NGO bekerja sama dengan Bangkok kalau nggak salah. Mereka keluar dengan menu-menu yang mereka standardized gitu ya. Mereka tahu persis bahwa ini yang bisa kita introduce kepada masyarakat Amerika gitu ya. Seperti somtam, pepaya muda yang kayak rujak gitu ya. Bagaimana membuat orang Amerika senang dengan itu luar biasa, dan ternyata ya mereka suka. Ya. Mereka sedikit maling dari Vietnam itu dengan summer roll gitu ya, yang digulung kertas nasi tipis itu. Ya. Itu orang Amerika tergila-gila dengan itu, sehingga restoran Thai sekarang itu sejajar dengan restoran sushi Jepang
dari sisi harga, memang kadang memang mahal sekali gitu ya, dan juga dari segi kualitas itu. Ya. Padahal kan juga tidak terlalu mahal gitu. Vietnam juga melakukan hal yang sama. Indonesia tidak pernah melakukan karena apa? Sekarang kalau kita tanya, what is Indonesian dishes? What is Indonesian really a truly Indonesian dishes? Rendang? No. Itu di-share, itu makanan di-share oleh kebudayaan Melayu gitu ya. Gudeg not available in the United States, orang nggak suka gitu ya. Jadi apa gitu ya, seperti umpamanya pecel gitu ya, atau gado-gado gitu ya, it's Indonesia, nasi goreng it's Indonesia. Terus kemudian saya pernah ketemu chef Indonesia yang sangat kreatif ya, yang membuat lamb shank itu dengan bumbu sorry kalau saya bumbunya aja ya, sate babi manis gitu ya, yang hidup di sebenarnya di kultur makanan kulineri Tionghoa di Indonesia gitu. Tetapi bumbunya itu dia pakai untuk ke lamb shank, dan itu hasilnya luar biasa enaknya, dan itu kreatif, dan orang bule tergila-gila, tapi nggak lanjutkan. Ya, kalau kata William Wongso, soto sama nasi kuning. Soto orang bule nggak suka. Nggak suka? Nggak suka, karena itu berair. Mereka nggak suka yang mereka suka itu yang nasi kuning oke, gitu ya, karena ada macam-macam dan itu mereka suka. Jadi kayak atau dibikin pieces per pieces. Ini pekerjaan sebenarnya seorang ahli kuliner, dan juga seorang marketer, dan seorang ahli strategi gitu ya, untuk mengkombinasi semuanya. Dan yang mengejutkan bagi saya itu nggak ada orang yang mengidentifikasi sebenarnya apa sih sebenarnya yang namanya Indonesia itu, apa sih yang signature dari Indonesia itu. Karena kalau kita makan Aceh umpamanya itu luar biasa, kayanya kan, dan orang di luar itu sangat adaptable dengan segala macam kari kan. Ya. Tapi kita nggak pernah tidak pernah mendefinisikan itu, dan tidak pernah mengklaim itu. Hanya ketika orang mengatakan bahwa itu milik mereka, kita marah gitu. Ya. Baik, ini 30 menit terakhir nih. Nanti ada satu kawan, kebetulan kawan dari Bappenas, tukang makan, penyuka makanan. Ini temennya Mas Adil sepak bola juga. Nanti saya minta sedikit komentarnya atau mungkin pertanyaan. Tapi ini ada satu menarik ini dari Mas Ahmad Arif dari Kompas. Kemudian beliau juga sangat barusan juga meluncurkan buku tentang sagu. Saya harus beli bukunya tentang sagu itu. Ini ini Mas, nitip tanya ke Blimade. Kita itu sebenarnya defisit pangan atau defisit pengetahuan dan bias politik pangan. Karena memang sebenarnya kalau di basisnya keberagaman yang kita yakini, yang kami yakini itu sebenarnya sesuai dengan agroklimat itu sejak dulu kita bisa survive. Gimana Bli merespon itu? Iya, sebenarnya kalau saya mengatakan tadi bahwa kita sebenarnya mungkin harus ditakdirkan untuk menjadi defisit pangan, karena pangan yang available itu tuh kita tidak bisa produksi secara efisien, dan juga kita tidak bisa simpan, dan kita tidak bisa distribusikan dengan mudah gitu ya. Nah, kalau localize gitu, kemudian perencanaan itu dilokalisir gitu. Jadi memang untuk pangan itu basisnya adalah lokal tadi untuk Iya, bisa aja sebenarnya, tetapi juga sulit gitu ya. Karena juga introduksi yang lebih masif ya, seperti umpamanya orang antara makan jagung dengan makan sagu gitu kan. Pemakan sagu kan biasanya mereka kalau mau jujur kita ya. Kalau mau jujur tanya, enak mana makan sagu apa makan nasi? Orang makan nasi. Ya, karena nasi itu manis.
ya kan? Nasi itu manis, karbohidratnya jauh lebih tinggi, terus kemudian juga penyimpanannya jauh lebih mudah, terus kemudian juga transportasinya lebih mudah, harganya di pasaran juga lebih murah gitu ya. Kalau kita bisa membuat sagu seperti orang membuat kuskus umpamanya, ya. Kuskus itu kan bahannya dari gandum kan. Ya, terus kemudian dibikin butir-butiran dan apa Oh iya, dari gandum atau diolah. dari apa ya? Saya lupa itu. Tapi kuskus atau apa ya? Spaghetti yang bentuknya kayak nasi itu. Tiba-tiba saya lupa itu ya. Itu kan kalau bisa dibikin seperti begitu, mungkin itu butuh produksi dan butuh pemrosesan. Seperti yang saya katakan tadi, potensi apa namanya? Mungkin secara potensi kita besar, tetapi itu tidak viable secara ekonomi dan juga tidak menarik perhatian untuk para politisi dan pembuat kebijakan karena terlalu sulit. Ya, berarti itu di politik pangannya juga yang harus dibongkar, toh, Bri? Iya betul, betul. Itu kan juga melihat bahwa mafia-mafia yang bekerja di mafia impor yang bekerja di segala macam di segala tingkat ya untuk impor dan lain sebagainya itu kan luar biasa besar ya. Itu dana-dana politik yang tidak hanya terjadi pada zaman demokrasi ini ya. Ya, zaman demokrasi ini itu hanya pemainnya lebih banyak. Itu sudah terjadi sejak tahun 65. Ya, cuman pada waktu itu kan pemainnya sedikit dan tersentralisasi gitu kan. Kalau sekarang kan, apa namanya, siapa aja bisa masuk asal dekat sama menterinya. Coba aja lihat siapa yang mondar-mandir di departemen. Ya, oke. Apa? Ini ada Mas Sumedi. Mas Sumedi mau sebagai orang istana, orang istana di Bappenas meskipun secara tidak langsung berkaitan dengan pangan, tapi mungkin punya karena sebagai penyuka jajan dan makanan punya perspektif. Itu silakan, Mas Sumedi. Ya, terima kasih. Tadi udah banyak sekali dijelaskan oleh Bli ya, limanya. Itu mulai dari Amerika, Thailand, Vietnam, sampai kepada lokal. Jadi yang pertama kalau soal kebijakan, ini Bappenas baru punya tugas bagaimana menata atau meredesain dari sistem ketahanan pangan nasional. Nah, kalau kita bicara nasional, berarti sebetulnya kita bicara juga daerah. Jadi, sebetulnya intinya membangun kekuatan ketahanan pangan di daerah untuk ketahanan pangan nasional. Nah, kalau Thailand karena kecil, Vietnam juga kecil, dan variasi kulinernya ya itu saja. Nah, sebetulnya kalau di kita kan tadi Mari sudah menjelaskan semakin ke timur defisit pangannya kan semakin berkurang. Jadi sebetulnya ini yang kami coba bagaimana membangun ketahanan pangan lokal dengan jenis makanan atau jenis pangan yang sesuai dengan kondisi lahan. Saya punya pengalaman di beberapa kabupaten Panembahan Tejo ini sudah melalang buana. Kalau di Talaut itu selang-seling mereka. Dari beras, dari talas, pisang. Di Maluku juga tela. Kalau di Papua umbi-umbian. Nah, pola itu dibentuk berdasarkan kondisi kan. Tapi kalau di Jepang, mereka konsumsi ubi rambat ya. Telo pendem kalau bahasa Inggrisnya itu sebagai bagian dari kebiasaan. Jadi kalau pangan kan dari sisi supply sama demand. Kalau demand kan soal pola hidup, perilaku, pola konsumsi. Nah, pola konsumsi itu dipengaruhi oleh kebiasaan sama pengetahuan
dan pendidikan. Nah, kalau supply banyak hal. Jadi, nah mungkin kelemahan kita harus kita akui, kebijakan pangan kita masih terjebak di sisi supply saja. Sisi supply tapi hanya beras. Padahal pangan lokal kan banyak. Nah, ini yang kami coba di Bappenas ini, bagaimana membangun ketahanan pangan di daerah. Nah, contoh itu di beberapa kabupaten juga, misalnya di Malino ya, Kalimantan Utara, itu bupatinya mensyaratkan kalau rapat-rapat tidak boleh pakai terigu, pakai makan lokal. Sebetulnya itu ide baik. Berjalan beberapa waktu, masalahnya adalah supply, produksi. Ya, supply, betul. Nah, Ya. produksi pangan ini tidak siap. Jadi pasokan pangan lokal, karena kita terfokus kepada beras, maka prasarana, infrastruktur, kemudian kebijakan-kebijakan harganya itu adalah politik beras. Nah, itu di satu sisi. Di sisi lain, soal pangan, keragaman pangan ini juga mungkin yang harus kita promosikan. Pangan kan tidak hanya dari sisi karbohidrat, makan ikan dan sebagainya. Nah, ini yang kalau menurut saya selain kebijakan nasional, tapi kita juga harus memperkuat daerah pangan lokal. Jadi, nah skalanya yang harus kita perluas supaya nanti tidak otomatis mengurangi beras, tidak, tapi menambah variasi. Jadi variasi pangan beras, terus yang lain, apakah umbi, pisang, keladi dan sebagainya. Variasi itulah yang harus ditambah. Itu dari sisi karbohidrat. Karena kalau menggunakan hukum angle curve ya, itu kan semakin tinggi pendapatan, semakin berkurang konsumsi karbohidratnya kan. Semakin tinggi pendidikan, semakin variasi konsumsi juga. Nah, mungkin tantangan kita dari sisi supply, soal variasi pangan, itu yang harus kita tambah. Kemudian keberlanjutan produksi juga harus kita tingkatkan. Nah, variasi produksi itu tadi otomatis soal kebijakan harga, soal infrastruktur, soal SDM dan sebagainya, itu mata rantai yang harus kita bangun. Kemudian dari sisi demand, kalau di Jepang pola pangan itu dibentuk dari kecil, dari kebiasaan di keluarga, tapi juga di sekolah. Nah, kita sekarang ini apa-apa pagi mie, kerupuk, telur. Yang telur, kerupuk, mie. Mie-nya instan lagi. Malam kerupuk, telur, mie. Jadi cuma sama tapi urutannya beda-beda saja. Nah, tadi Li juga sudah menyinggung yang dihadapi Pak Jokowi ini mafia beras, mafia gula, mafia minyak. Nah, ini pemain-pemain yang beli gede, beli made, ini kan pemain kelas kakap yang mempengaruhi politik kan. Baru sedikit nyentuh mafia minyak saja sudah diguncang kan. Jadi kalau saya nanti mungkin Bappenas, nah soal lahan gambut ya di Kalteng. Nah, Bappenas kan ketimpa tugas juga. Nah, yang kami lakukan itu mengundang para pakar lah. Terus para praktisi, teman-teman dari NGO, nanti Mas Tejo kita undang. Siap. Kita mendengarkan apa pendapat dari praktisi, ilmuwan. Jadi dengan memetakan lahan dan sebagainya, ada beberapa hal yang mungkin bisa sedikit rekayasa atau pengaturan. Ini baru diskusinya baru kemarin, jadi masih banyak perspektif. Ada yang mengatakan tidak sama sekali.
Ada yang mengatakan, oh bisa dengan rekayasa tertentu. Nah, rekayasa tertentu itu yang nanti soal teknologi, soal manusianya yang penting. Jadi, karena ini suatu kawasan itu kan, siapa yang mau menanam di situ? Kalau kita mau paksakan, kalau mau pendekatan korporasi, nah ini nanti kan implikasinya luas sekali. Kalau korporasi itu kan hit and run. Investasi di situ gagal, ya pindah dia. Ya. Tapi kalau masyarakat tidak bisa. Nah, makanya kami menekankan peran serta masyarakat dan juga Pemda. Pemda harus ikut ownership-nya itu harus ada di masyarakat sama Pemda. Bukan kebijakan pusat boleh memfasilitasi, tapi ownership-nya harus Pemda dengan masyarakat. Nah, supaya ini berjalan, maka kami mencoba untuk mendengarkan dari para ilmuwan, praktisi, sehingga kami betul-betul, kalau dulu kan pakai ilmu pokoknya ini harus jadi. Kalau orang Jawa itu kan pokoknya ya. Jadi mungkin dari sisi itulah sebetulnya, dari sisi supply dan demand, demand-nya dimainkan oleh pelaku usaha. Jadi promosi Indomie itu kan sangat kuat sekali. Gencar, ya. Gandum dan sebagainya. Nah, alternatif ini yang sebetulnya kalau kita amati impor kita, sebetulnya bukan beras itu, tapi beras premium, kan? Makanan yang premium, yang menyedot devisa agak banyak itu kan yang sejalan dengan kurva Angel tadi. Jadi semakin tinggi pendapatan, pola konsumsinya bukan beras lagi, tapi daging, salmon. Nah, yang itu yang tidak diproduksi di Indonesia. Nah, sebetulnya itu yang bisa diisi dengan variasi ikan kita kan banyak. Saya di Semilu itu lobsternya luar biasa. Lobsternya raksasa. Ikan banyak, tapi ini tidak terolah. Dan ini akan sangat terkait dengan soal tol laut. Bagaimana produksi, kalau pangan itu kan produksi, tidak langsung konsumsi, tapi ada logistik, distribusi, dan sebagainya. Nah, mata rantai ini yang tadi, rent seeker itu banyak sekali. Nah, ini Pak Jokowi ini berhadapan dengan ini di tengah main pasar itu. Kalau menurut saya, nah yang kita kerjasama dengan Sulsel sebetulnya untuk mata rantai pangan di Sulsel itu seperti apa sih? Mulai dari petani, nelayan sampai ke pasar itu. Ternyata banyak sekali peraturan, banyak sekali simpul-simpul yang menyebabkan harga pangan antara di tingkat petani dengan di tingkat konsumen itu ada jarak. Nah, ini surplusnya ini besar. Jadi mungkin selain di setiap daerah kita coba untuk bagaimana produksi dan konsumsi, tapi kita juga melacak mata rantainya. Nah, mata rantai inilah yang nanti peran dari Kementerian Lembaga, Kementerian PU, Perdagangan, Industri, itu ada di situ. Nah, sayangnya kebijakan pangan kita masih kebijakan yang bersifat sektor pertanian. Jadi bukan kepada politik pangannya. Ketika ini sektor pertanian, maka yang menganggap bahwa kebijakan pangan itu dominasi oleh Kementerian Pertanian. Maka benih, bibit, dan sebagainya itu di pupuk dan sebagainya kan bermasalah semua. Itu mungkin perspektif yang sangat pemerintah sekali. Baik. Terima kasih Mas Sumedi. Ya, jadi kita semakin memahami ini. Kebetulan beberapa putaran juga ikut diskusi tentang Indonesia mau membangun sistem pangan yang berkelanjutan yang kemarin-kemarin belum ada sebenarnya. Nah, ini ada Uni Reski Hainidar. Hainidar mau bertanya, silahkan.
Berarti 2 menit kalau bisa, silakan Uni. Iya, saya Oh, agak putus-putus suaranya. terima kasih Mas Tejo, saya senang bisa ketemu gini. Ya. Apakah ada ya? Saya mengalami karena saya suka memamerkan makanan-makanan yang saya itu sambil direspon dengan meremehkan gitu ya. Saya kira kalau ini tidak selesai, tidak bakal maju lah peradaban pangan kita gitu. Kalau dibilang tadi pangan berkelanjutan dari mana ke mana? Ya. Yang dari nenek moyang kita atau berkelanjutan ketergantungan? Saya kira saya agak banyak berdiskusi dengan teman-teman petani organik itu, saya bilang rasanya kok piring kita yang dijajah ya, saya kira begitu. Saya merasa seperti itu, bahwa apa yang akan terletak di piring saya itu tidak bisa saya menentukan sendiri. Bahkan kadang-kadang apa mungkin ya pertanian itu ada integrasinya dengan program kesehatan nasional ya. Ya misalnya pertanian diarahkan untuk kesehatan warga negara, bukan untuk duit dulu gitu. Soalnya kalau jalurnya bertani untuk duit, yang saya saksikan itu petani beternak bebek, telur bebek dijual, dibelikan Supermi. Nah silakan kita banding itu apa isi Supermi sama isi telur bebek. Iya. Itu kira-kira. Baik, ya. Itu aja Mas Tejo, terima kasih banyak. Terima kasih Uni. Beli Made mau merespon? Saya kira yang dikatakan benar semua gitu ya. Terutama Pak Subedi tadi, terima kasih insight-nya, itu sangat berguna. Sekarang kita memang harus segera memikirkan membawanya mungkin ke arah politik pangan ya. Jadi ini bukan hanya tanggung jawab Departemen Pertanian, tapi tanggung jawab secara keseluruhan. Kalau kita punya jalan yang bagus dan lain sebagainya, itu kan untuk memberikan untuk memudahkan distribusi ya, untuk memudahkan transportasi dan lain sebagainya. Jadi itu kita harus selalu ada dalam pikiran kita bahwa ini itu sarana untuk menciptakan sesuatu yang lebih efisien gitu ya. Dan dari situ mungkin kita harus sudah mulai memikirkan sekarang bahwa ada sesuatu yang harus kita kerjakan, khususnya dalam hal seperti Uni Rizky tadi katakan, kesehatan pangan kita gitu ya. Jadi kita memproduksi itu untuk kesehatan dan kemakmuran kita gitu ya. Jadi itu bukan untuk kemakmuran orang lain. Dulu saya pernah dikuliahin oleh kawan saya Purnama Adil Marata itu soal bias kelas menengah itu dalam hal ke politik pangan khususnya beras. Nggak tahu dia mau ngomong apa enggak. Enggak, dia musuhnya Mas Medi, takut di sliding. Oh gitu ya. Mas Adil mungkin ada mau ini diminta oleh Beli Made. Mas Adil. Hilang ada, ya. masih ada kok, masih ada tadi. Masih ada. Ya udah, lanjut. Ya itu saya itu aja tanggapan saya, Mas. Kalau ada kawan lain yang mau masih ada. Oke. Sekarang dengan melihat situasi seperti ini ya, tadi Mas Medi juga sudah sampaikan, kalau kemarin belum ada politik pangan, kira-kira ke depan ini akan ada lah. Ini disusunnya juga melibatkan stakeholder gitu. Nah, menurut Beli Made apalagi nih yang saya mau perlu dilakukan? Ya. Saya mau menggarisbawahi satu, kalau kita memang mau go locals gitu ya, kayaknya kita penting untuk membuat wirausahawan daerah untuk memotong rantai pertanian ini gitu ya. Jadi teknologinya ada dan tidak terlalu sulit untuk dibikin gitu ya.
khususnya infrastruktur komunikasi elektronik ya, media audiovisual gitu ya. Ya. Ya, kalau petani bisa dilatih seperti itu dan kemudian ada wirausahawan tingkat lokal aja gitu ya. Di sini ada apa namanya Caisim dalam jumlah sekian gitu. Siapa yang mau gitu? Open, ada yang membuat platform untuk tingkat kabupaten aja untuk open bidding gitu ya. Ya open bidding. Ini ada segini sekian. Umpamanya dia punya 20 pedagang umpamanya ikut dalam open bidding itu. Ada orang yang menghubungkan ini petani ini panen di sini sekian jumlahnya, siapa yang mau gitu, siapa yang menawar tertinggi. Banyak tenaga kerja yang bisa diserap dari ini dan juga saya kira juga akan memudahkan dan juga membuat sistem lebih efisien, khususnya di tingkat daerah ya, tingkat kabupaten ini. Itu penting sekali. Ya. Oke, ada. Ya. Jadi sebenarnya di Kementerian Desa kan sudah ada beberapa proyek rintisan ya. Cuma memang ini kan masih istilahnya sporadis. Jadi harus di skala lebih luas. Justru peran dari Pemda itu yang masih belum. Kalau pendekatan dari Kementerian Desa kan langsung ke komunitas. Nah, ini harus difasilitasi kan. Ya, betul. Hal akses produksi, pengangkutan, biaya, betul, dan sebagainya, pasti harus dibenahi juga. Jadi sepakat itu. Jadi dengan teknologi informasi ini, era digital itu, sebetulnya itu adalah cara untuk akselerasi ketahanan pangan. Tapi harus ada transformasi. Jadi kata kuncinya transformasi dan akselerasi. Transformasi termasuk cara berpikir dari Kementerian Pertanian, bukan sektornya, tapi pelakunya. Kalau kita sentuh pelakunya, dikasih insentif, produksi otomatis akan meningkat. Tapi kalau kita ke sektornya, pelakunya istilahnya terlantar, maka tidak mungkin ketahanan pangan itu. Makanya tadi petani sebagai petani sekaligus wirausahawan. Itu tantangannya di situ. Ya, baik. Ya, baik. Mas Adil itu dia tidak berani menunjukkan wajahnya. Oke, Bli, ini terakhir. Kira-kira apa yang masih menjadi pemikiran Bli Made yang bisa di-share ke teman-teman? Tadi sudah misalnya politik pangan kita sedang coba siapkan. Ada mafia ini juga harus kita selesaikan. Jadi memang ini kerjaan bareng ya. Tadi ada gagasan untuk wirausahawan muda untuk pertanian dan pangan gitu. Ada lagi mungkin Bli yang ingin disampaikan, yang terpikir untuk. Kalau saya sih tidak terlalu yakin. Oke. Saya menghargai di tingkat policy itu harus gitu ya. Tetapi ya juga kalau kita umpamanya mau melawan mafia-mafia ini gitu ya, bagaimana sebenarnya untuk mengambil alih kontrol dari mereka gitu ya. Jadi kita punya banyak sekali anak-anak muda yang sangat cakap gitu ya, tapi mereka tidak terlalu tahu apa yang harus mereka lakukan. Gitu ya. Jadi entrepreneurship ini penting sekali, kewirausahaan ini, kemudian memperlihatkan kepada mereka peluang-peluang apa yang bisa mereka lakukan begitu ya. Terus kemudian juga mungkin memberikan insentif modal sedikit gitu. Tidak hanya di Indonesia tapi juga menunjukkan bahwa ekspor itu juga punya peluang yang sangat besar gitu ya. Janganlah soal ini. Waktu saya di Singapura aja saya terkejut melihat bahwa ada orang, ada anak muda yang datang ke Singapura terus kemudian ketemu sama saya, kamu kerjanya apa? Oh, saya eksportir Pak. Eksportir apa? Eksportir arang. Ini dari arang aja orang bisa hidup gitu kan ya. Dan dia bisa ke Singapura, dia bisa ke Taiwan, dia bisa ke Jepang hanya karena arang gitu ya. Ada banyak hal yang bisa dikerjakan di negeri ini dan apa namanya, khususnya dalam bidang pangan itu kaitannya luar biasa besar ya.
Hanya sekarang kita menunjukkan pada orang-orang muda kita bahwa inovasi dan juga entrepreneurship itu juga penting sekali. Di samping juga pemerintah. Kalau pemerintah tidak bisa melakukan, ya kita harus cari ke sektor masyarakat sipil gitu yang bisa melakukan. Itu aja sih yang saya mau Ya, ya, baik. Terima kasih, Bli. Ini pas jam 16 lebih sedikit. Bapak Ibu dan rekan-rekan semuanya, tentu masih banyak gangguan di pikiran kita yang akan kita kalau bisa ini ruangnya lebih dibuka, pasti akan lebih banyak lagi diskusi kita. Nah, tapi paling tidak dengan situasi yang tadi disampaikan, dipaparkan oleh Bli Made, dan ada beberapa tanggapan, juga kita sudah mulai melihat ada titik-titik terang, misalnya proses di negara, di pemerintahan gitu ya. Mas Bedi tadi sampaikan di Bappenas sedang menyusun sistem pangan, ya sebenarnya politik pangan kita ke depan gitu yang selama ini ternyata belum ada gitu. Nah, ini mari kita sama-sama kroyok gitu. Jadi jangan karena juga Bappenas juga sudah membuka diri untuk mendapatkan input gitu. Termasuk tadi yang mungkin program sampai ke program pun juga ada ruang untuk itu. Kemudian juga banyak inisiatif yang dilakukan oleh masyarakat itu yang juga harus kita dorong. Nah, satu hal yang mungkin dalam kesempatan lain kita bisa diskusikan, dan tadi sebenarnya juga sudah disinggung oleh Mas Ai itu, yaitu tentang defisit pengetahuan. Kalau saya selalu menggunakan kata gitu, literasi pangan kita itu memang cukup menyedihkan. Jadi di satu sisi kita dapat serangan total football gitu ya, sementara kita sendiri kebingungan ini mau bagaimana, apakah kemudian membiarkan itu kebobolan terus, membiarkan selera kita, kalau bahasanya Uni tadi, di piring kita juga dijajah, bahkan sampai di lidah, atau kita mau membalikkan itu. Minimal kita bisa membangun kemandirian. Saya kira itu saja sebagai penutup. Bli Made, terima kasih. Bapak Ibu, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan semuanya, terima kasih. Mohon maaf kalau banyak kekurangan. Lain waktu kita bisa ketemu lagi, ngobrol-ngobrol lagi. Terima kasih. Selamat sore. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Iya.